Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Boboto, sebelumnya punten gitu ya. Ini juga kita belum rampung semua studionya. Jadi masih ada gema atau ya setidaknya masih ada kekurangan gitu ya. Tapi insya Allah lah sesegera mungkin gitu ya kita rampungkan sebelum akhir bulan Juni ini. Dan ya jangan sampai sama dengan kasus yang berlarut-larut gitu ya yang dialami oleh PT PBB atau oleh Persib Bandung, yang mana kasus dengan Daisuke Sato ini masih belum selesai teman-teman, hampir 1 bulan. Jadi untuk laporan Daisuke Sato terhadap Persib Bandung ini masuk di tanggal 27 Mei 2026. Sekarang sudah ya hampir sebulan lah teman-teman gitu ya. Namun yang jelas ini juga masih harus sedikit bersabar teman-teman, yang mana mudah-mudahan sesegera mungkin ya sesuai dengan janji dari manajemen Persib Bandung yang sebelumnya mungkin mempunyai beberapa kejutan gitu ya di bulan Juni ini, tapi akhirnya terpaksa dibatalkan sepertinya teman-teman, karena mau tidak mau gitu ya bulan Juni ini luar biasa lah untuk dari jadwal yang memang agak sedikit menunda gitu ya, atau dari jadwal yang seharusnya ada pengenalan pemain jadi tertunda oleh hatur nuhun ataupun oleh ya pemain yang dipinjamkan atau pemain yang di loan teman-teman gitu ya. Nah contohnya tadi siang atau hari ini hari Sabtu gitu ya, yang mana sudah ada lagi pemain yang dipinjamkan, dan ini sesuai dengan yang sudah kita sampaikan kemarin bahwa akan ada hatur nuhun baru pemain yang dipinjamkan gitu ya. Nah ini untuk Zulkifli Lukmansyah ini memang pemain berusia 19 tahun, posisinya juga mungkin ya bisa ditempatkan di winger, posisi murni dia gitu ya, namun ya bisa ditempatkan ya di posisi lain agak sedikit menjorok ke tengah gitu mungkin gitu ya. Tapi ini sangat disayangkan musim lalu untuk Zulkifli ini memang agak sedikit terhambat untuk permainannya di Persib Bandung karena cedera juga gitu ya, cedera lumayan agak parah gitu ya, dan memang tidak pernah dimainkan dalam beberapa laga, bahkan ya hanya bermain 3 kali kurang lebih, itu pun termasuk pramusim gitu ya di Piala Presiden gitu. Nah ini memang yang kalau dipinjamkan sebetulnya tidak masalah teman-teman. Kalau untuk Jul ini sebetulnya kita ya maklum gitu ya untuk Persib Bandung meminjamkan Zulkifli, karena setelah dikontrak secara profesional di tim senior Persib Bandung ini kan dari akademi diambil gitu ya, lalu dikasih kontrak secara profesional ini secara 3 tahun ke depan. Jadi Jul ini memang punya kontrak dengan Persib Bandung hingga tahun 2028 teman-teman, sehingga ya kalau memang dengan performanya saat ini apalagi masih kalah dengan beberapa pemain yang lain, ya lebih logisnya atau lebih bijaknya ya memang Persib Bandung meminjamkan, karena bukan hanya Jul saja teman-teman, ada beberapa pemain yang memang dipinjamkan yang sepertinya ada yang ditarik dan memang stay lagi di Persib Bandung, ada yang tetap akan dipinjamkan lagi gitu ya. Nah ini memang kalau melihat sampai sejauh ini dengan yang hatur nuhun beberapa pemain gitu ya, lalu juga baru Jul yang sekarang dipinjamkan, nanti juga akan ada lagi yang dipinjamkan. Jadi melihat situasi dan kondisi seperti ini, kita juga sebetulnya memang rasa was-was ada teman-teman, karena kita akan memulai era baru di tangan
Coach Igor Tolic gitu ya, dengan kompetisi yang lebih banyak daripada Boyan Hodak. Jadi tantangannya luar biasa musim depan. Boyan Hodak oke, sudah membawa Persib juara 3 kali, tapi yang diikuti hanya 2 kompetisi. Nah, Igor Tolic gitu ya, belum memulai saja sudah dihadapkan dengan 4 kompetisi dan pemain-pemain yang mungkin oleh sebagian bobotoh kunaon bet dilepas, kunaon tidak dipertahankan, kunaon ini kunaon itu. Nah, ini memang teman-teman ada beberapa hal yang harus kita ketahui, tapi setidaknya sejauh ini kita bisa meraba-raba sedikit. Untuk Coach Igor Tolic sepertinya akan mengambil sebagian ilmu dari Boyan Hodak gitu ya, yang mana membeli pemain jadi gitu ya, membeli pemain yang syarat pengalaman, dan ini menjadi clue untuk pemain yang akan direkrut Persib Bandung, teman-teman gitu ya. Dan juga kalau memang melihat sejauh ini dari posisi-posisi pemain yang memang hatunuhun gitu ya, ini memang akan diisi oleh pemain-pemain yang setidaknya mempunyai pengalaman. Di beberapa posisi ada pemain yang berpengalaman, ada juga pemain yang masih mempunyai atau berada di usia emas gitu ya. Siapa? Nah, ini kita perlu menunggu teman-teman. Semua manajemen juga lagi siap-siap. Manajemen juga lagi mempersiapkan katanya satu kejutan baru musim depan, biar bobotoh nggak bosan, katanya akan mempersiapkan satu tema pengenalan pemain secara baru. Jadi katanya nggak sama ya, bisa ada yang mirip-mirip dengan musim kemarin. Untuk cara pengenalan pemainnya ada yang memang berubah total atau ada sesuatu yang baru. Nah, bagaimana caranya ini sedang dipersiapkan. Namun masalahnya begini teman-teman, secara logika gitu ya, secara logika ini kita bukan membocorkan, tapi mencoba mengajak untuk berpikir secara logika teman-teman. Manajemen Persib Bandung sekarang sudah mempersiapkan konsep untuk memperkenalkan pemain, betul? Nah, di antara mempersiapkan ini tentu kan ada yang sudah tahu, setidaknya sudah mulai diedit-edit videonya gitu ya, sudah mulai diedit-edit untuk CV-nya, VT-nya gitu ya. Nah, ini berarti kan kemungkinan bocor nama pemain ini ada kemungkinan teman-teman, walaupun memang sudah di apa istilahnya, disumpah lah ya, untuk tim kreatif ini itu si itu tidak boleh membocorkan. Nah, ini ya bisa saja terjadi ya, bagaimananya gitu ya. Makanya ya kalau ada kabar yang memang dari ring satu lagi atau dari ini dari itu, lebih bijaksananya kita cek dan cross check lagi gitu ya, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Bahkan ya, 2 kabar yang dikabarkan oleh ring 1 kemarin katanya Jose atau Jesse gitu ya, ini gagal gitu ya memperpanjang kontrak dengan klubnya Las Palmas. Atau ya satu lagi yang mantan pemain Ajax, katanya kalau yang dimaksudnya Mike van der Hoorn gitu, dia juga pindah ke Liga Siprus. Bahkan itu mah sudah menjadi satu bukan rahasia untuk tim redaksi, karena memang Mike van der Hoorn sebelumnya juga sudah diisukan akan ke Liga Siprus, dan memang kebenaran betul gitu ya. Jadi ya intinya mas sekarang untuk rumors atau perkodean duniawi disikapi dengan bijaksana dan secara santai saja gitu ya teman-teman. Baik, ini juga ada beberapa pertanyaan. Sebetulnya kita akan membahas hal yang ringan gitu ya di weekend biasanya, tapi punten pisan dari tadi pagi malah ini luar biasa kegiatan di luar ya, menguras energi gitu ya. Tapi alhamdulillah ketika kembali kita sudah punya studio yang memang hampir rampung teman-teman. Jadi hatur nuhun juga buat tim redaksi, buat tim yang memang sudah membantu semuanya gitu ya. Baik, pertanyaan yang sudah masuk yang insya Allah kita bacakan. Yang pertama, Kang Punten Bade Tumaros, Ari Persib kapan tesena? Training camp belum ada kabar. Kalau TC belum ada kabar training campnya kemana atau ke negara mana gitu ya, atau kapannya ini belum ada kabar teman-teman. Pemainnya juga belum ada semua. Kayaknya nanti ini mah kita sesuai dengan
apa ya, statistik yang sudah ada musim kemarin. Jadi minimal sampai dengan 90% pemain Persib baru yang nantinya akan baru bergabung gitu ya, baru bisa diadakan TC. Namun manajemen saat ini menjadi pembelajaran bahwa pengennya tuh semua pemain Persib sudah ada, termasuk pemain-pemain yang baru ada dulu di Bandung baru TC gitu ya. Kalau musim kemarin kan ada yang sebagian tidak ikut TC teman-teman, karena ya pembeliannya telat gitu ya. Orang udah TC di Thailand, ini pemain-pemain baru pada datang. Nah ini pengennya manajemen tuh saat ini atau ya untuk musim depan persiapannya semua pemain yang baru yang lama sudah gabung ya mulai TC. Tapi ya kita nggak tahu lah situasi dan kondisi ke depan bagaimana, karena kita juga untuk awal Agustus sudah ada kualifikasi ACL 2 atau di akhir Juli juga sudah mulai itu namanya Piala Presiden katanya gitu ya. Jadi ya setidaknya awal Juli besok atau paling lambat 2 minggu dari sekarang itu pemain-pemain sudah harus ada gitu ya, sudah kembali bekerja sebagai pemain Persib yang siap bermain teman-teman gitu ya. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya, Kang, Persib kapan mulai latihan? Nah itu kalau untuk mulai latihan sepertinya di awal bulan Juli ya, mungkin minggu pertama di bulan Juli gitu ya kalau sesuai ya jadwal awal. Tapi sekali lagi teman-teman, ini semua bisa berubah. Kalaupun berubah ya paling mundur 1 minggu selanjutnya gitu ya. Nah baik, selanjutnya manajemen Persib ngurusin masalah satu aja nggak kelar-kelar. Bentar saya baca dulu. Oke, lolos, saya bacakan ya. Manajemen Persib ngurusin masalah satu aja nggak kelar-kelar. Sebenarnya berapa sih yang harus dibayar ke si Sato? Ini baik gini teman-teman. Kalau untuk masalah finansial secara resmi, secara rinci itu cuma manajemen dan mungkin Sato dan agennya yang tahu gitu ya, bagaimana kenapa akhirnya Sato sempat menggugat gitu ya, sampai sekarang belum dicabut. Kenapa manajemen apakah memang nggak punya uang atau memang tidak selesai itu karena satu masalah yang lain, bukan masalah uang atau apa. Nah ini juga kita tidak bisa mendapatkan informasi resminya, karena itu kalau sampai publik tahu ya sama saja dengan membuka aib sendiri gitu ya teman-teman. Nah masalahnya gini, kalau masalah pembayaran yang harus dibayarkan PT PBB atau Persib Bandung ke Daisuke Sato itu dari zaman manajemen sebelumnya itu seharusnya kan 3M gitu ya. Setelah ditinjau ulang oleh manajemen yang sekarang, mengajukan ke CAS itu bahwa ini kayaknya ada kesalahan masalah terminasi kontrak gitu ya. Maksudnya ketika Sato dilepas harusnya bukan 3M gitu ya, tapi bisa kurang. Setelah ditinjau gitu oleh peradilan internasional gitu ya, akhirnya mungkin betul ada permasalahan di poin A, B, C, D, E gitu ya. Dari 3M turunlah gitu ya ke 2,7M teman-teman. Jadi turunnya cuma 300 juta sebetulnya. Nah apakah Persib tidak punya uang untuk membayar 300 juta ke Sato, sedangkan denda ke AFC saja sudah MM-an gitu ya, apalagi denda ke Komdis. Nah ini masalahnya memang tidak semudah itu teman-teman, tidak semudah membayar Sato sudah kelar, tapi kemungkinan ada masalah yang lain yang memang ya mudah-mudahan tidak berlarut-larut gitu ya. Kita juga ya mendoakan yang terbaik saja. Tapi kalau masalah uang mas, saya pikir dengan kejadian yang viral seperti ini gitu ya, dengan kejadian ini kejadian itu, nggak mungkin manajemen diam aja. Apalagi Pak Glenn sekarang udah tahu, Wah Haji Umu aja udah tahu sekarang kalau bisa ditalangan mah atau dibayarin. Tapi kayaknya tidak sesimpel itu gitu ya. Seperti yang kita tahu sampai dengan hari ini Persib Bandung masih di-ban oleh FIFA, tidak boleh melakukan pendaftaran pemain karena masalah dengan Daisuke Sato gitu ya. Namun ya di balik itu kami yakin ada masalah yang belum selesai. Tentang apa ya itu kita tidak tahu, hanya manajemen Persib Bandung yang lebih mengetahui permasalahannya ya. Baik, selanjutnya terakhir aja mungkin
Kapan Wilujeng Sumpingna Kang? Ya, ini sedang dipersiapkan oleh manajemen Persib Bandung. Jadi secepatnya katanya, bahkan sudah bocor katanya mau ada sesuatu pengenalan yang baru yang berbeda sama sekali dengan musim kemarin. Kalaupun ada yang samar-samar menyerupai, ya setidaknya masih fresh gitu ya untuk idenya. Jadi tidak bisa dibocorkan juga, musim kemarin juga tidak bisa dibocorkan banyak karena ini menghargai tim kreatif Persib Bandung ya teman-teman. Sudah kerja keras mikirin ide ini, ternyata tiba-tiba bocor gitu kan, itu nggak enak juga. Sama lah, saya juga ngerasain atau kami pun ngerasain gitu ya. Jadi ya sudah, kalau memang itu mah masalah cara pengenalannya gimana, kita tunggu resminya dari official saja gitu ya teman-teman. Tapi kalau pemain, nah ini bisa kita kasih rumorsnya. Tapi ya malam hari ini mah kita tidak membahas rumors gitu ya teman-teman. Kita membahas yang enak-enak saja atau yang ringan-ringan saja. Baik, selanjutnya mungkin ada sedikit ini yang akan disapa saja, yang sudah menuliskan katanya ya. Salam sapanya ada Kang Udin di Cisaga Ciamis, ada juga Bon Jopi di Cileya Luragung, ada juga Kang Jenal Jatiwangi di Majalengka, ada juga Mang Engkus Boboko Cikampek, ada juga Bobotoh di Tampomas Sumedang Larang, ada juga Bon Jopi di Galunggung, ada juga Kang Ali di Ciwaru Kuningan, ada juga Ibu Sepuh di Cianjur, dan ada Kang Sumadi di Balikpapan, ada juga Boboko di Cikalong Wetan, dan terakhir mungkin ada Kang Nanang Tiger Boy di Manonjaya Tasik. Satu lagi saya kasih bonus, ada Bobotoh di Leuwi Kuda Luragung Kuningan. Baik, itu mungkin teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.